Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahul thana'ul hasan. Wassalawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Allahumma arzuqna al-ikhlasa fil niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Bahaidin Naqsyabandi wa Syekhina Abdullah Al-Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa Madu TV rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengumpulkan kita dalam majelis kebaikan, dalam majelis ketaatan, yaitu majelis Ilmuddin, dalam pengajian kitab Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada Nabi Agung, makhluk yang termulia, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, kita masih dalam bab salatit tatawwu, babu salatit tatawwu. Qala al-muallif rahimahullah wa an ummi Habibata ummil mu'minina radhiyallahu ta'ala anha qalat. Ummu Habibah, salah satu istri Rasulullah. Qalat, wasdawu sapa Ummu Habibah, sami'tu wasngrungu sapa ingsun an-nabiyya ing Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqulu, dawuh sapa Kanjeng Nabi, man shallat thnatai asyrata bukan asyarata, karena itu yang dalam riwayat ya. Kalau dalam bahasa Arab bisa asyarata, bisa asyrata. Tetapi untuk di sini kita membacanya asyrata. Man utawi sapane wong iku salat sapa man itsnatai asyrata ing rolas apane rakaatan rakaate fi yaumihi ing dalem tinane man walailatihi lan wengine man. Bunia mongko den bangun lahu kedue man bihinna kelawan sebab itsnatai asyrata apa baitun omah fil jannati ing dalem swarga. Rawahu Muslim.
Wa fi riwayati tatawuan krana sunnah. Walit Tirmidzi wa nahwuhu wa zada lan nambahi sapa Tirmidzi, riwayat Tirmidzi arba'an rupane papat qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur. Wa raka'ataini lan rong rakaat ba'daha ing dalam sause zuhur. Wa raka'ataini lan rong rakaat ba'dal maghribi ing dalam sause maghrib. Wa raka'ataini lan rong rakaat ba'dal isya'i ing dalam sause isya. Wa raka'ataini lan rong rakaat qabla sholatil fajri ing dalam sadurunge salat fajar. Walil khamsati anha man hafadha, man utawi sapane wong iku hafadha jaga sapa man ala arba'in ing atase papat rakaat qabla zuhri ing dalam sadurunge zuhur, wa arba'in lan papat ba'daha ing dalam sause zuhur, harramahu mangka ngaramaken ing man sapa Allahu Gusti Allah alan nari ing atase neraka. Hadirin rahimakumullah, dalam hadis ini dijelaskan tentang beberapa fadilah atau keutamaan dari melakukan sholat sunnah rawatib. Dan luar biasa, fadilahnya sangat besar sekali. Di dalam riwayat yang pertama disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang sholat 12 rakaat, sholat sunnah, dalam riwayat lain ditambahi tatawuan, 12 rakaat sholat sunnah fi yaumihi wa lailatihi, artinya dalam sehari semalam, itu sebanyak 12 rakaat, maka dibangun untuknya dengan sebab 12 rakaat itu, untuk dia dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Sebuah keutamaan yang luar biasa, sebuah pahala yang luar biasa. Itu namanya pahala. Pahala itu balasan yang menyenangkan yang akan diberikan oleh Allah nanti pada hari kiamat atas perbuatan kepada seorang mukmin, atas perbuatan baik yang dilakukannya di dunia. Itu namanya pahala. Nah, orang yang sholat 12 rakaat, kalau kemarin berapa? 10. Nah, kita katakan dalam riwayat yang kemarin itu 10 langsung disebut oleh Nabi asyra rakaatin. Terus dijelaskan rakaataini qabla zuhri dan seterusnya. Sekarang dalam riwayat yang lain 12. Bedanya di mana? Bedanya pada sholat zuhur. Nah, kalau sholat zuhur kemarin cuma 2 rakaat, kalau di sini sholat zuhur qabliyah zuhur itu 4 rakaat, arba'an qabla zuhri. Pahala orang yang melakukan sholat rawatib sebanyak 12 rakaat itu adalah balasan menyenangkan untuk dia nanti pada hari kiamat. Dia dibangunkan sebuah rumah di dalam surga. Artinya ya dia masuk surga, uang rumahnya ada, dibangunkan di dalam surga. Padahal surga itu sejengkal tanah di surga itu khairun minad dunya wa ma fiha. Sejengkal shibrun fil jannah, sejengkal tempat di dalam surga itu lebih baik dari dunia dengan segala isinya. Dunia ini menyenangkan apa enggak? Kan menyenangkan. Orang di dunia ini bersenang-senang. Artinya pada umumnya orang. Bahkan orang di dunia ini berlomba-lomba untuk memiliki tanah seluas-luasnya di dalam surga, di dunia ini. Kalau perlu semua tanah dibeli oleh dia. Kalau apa? Karena apa? Memiliki tanah yang luas itu sesuatu hal yang menyenangkan dan kebanggaan bagi seseorang.
Ini di dunia, artinya seseorang itu senang dengan dunia pada umumnya. Nafsu seseorang senang dengan dunia, dengan segala isinya yang begitu indah dalam pandangan hawa nafsu manusia. Tetapi sejengkal tempat di dalam surga itu lebih baik dari seluruh dunia ini dan segala isinya. Dan seseorang yang melakukan sholat rawatib 12 rakaat, maka nanti di akhirat dia akan masuk surga pertama, dan di sana telah dibangunkan sebuah rumah. Rumahnya nggak seperti rumah kita di dunia. Rumahnya tentu tidak sebanding dengan rumah yang ada di dunia ini. Inilah pahala bagi orang yang melakukan sholat rawatib, sangat besar sekali. Karena itulah maka kita sudah mulai berusaha untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Memang telah kita katakan kemarin, yang wajib lebih diutamakan daripada yang sunnah. Tetapi jangan kita meremehkan perkara yang sunnah. Hendaknya kita juga mulai belajar untuk melakukan perkara-perkara yang sunnah. Apakah itu sholat, apakah itu puasa, atau hal-hal yang lain yang itu hukumnya sunnah. Kenapa? Karena himmah manusia itu naik turun. Semangat manusia itu di dalam berbuat ketaatan, dalam berbuat kebaikan itu kadang naik, kadang turun. Kalau lagi semangat luar biasa, tetapi kalau lagi lemah itu juga luar biasa lemahnya atau kendornya dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, perkara yang sunnah ini kan dikatakan para ulama as-sunnatu siyajatu al-fard atau as-sunnatu himayatul fardi. Perkara yang sunnah itu adalah penjaga dari sesuatu yang fardu. Kalau kita dalam kehidupan kita ini hanya mencukupkan diri dengan perkara-perkara yang sunnah, pertanyaannya bagaimana jika seandainya kita pas lemah semangat untuk berbuat ketaatan? Maka yang wajib bisa ditinggalkan. Nah, yang wajib bisa ditinggalkan. Kenapa? Yang ada satu-satunya ketaatan yang dilakukan adalah sesuatu yang fardu. Ketika himmahnya lemah, maka sesuatu yang fardu akan dia tinggalkan. Berbeda halnya apabila seseorang itu melakukan yang fardu dan yang sunnah. Ketika himmahnya itu lemah, maka yang ditinggalkan yang sunnah, yang wajib tetap terjaga. Itu yang dimaksud oleh para ulama as-sunnatu himayatul fardi. Artinya sesuatu yang sunnah, melakukan sesuatu yang sunnah itu sebagai penjaga dari sesuatu yang fardu, agar kita dalam sepanjang hidup kita tidak meninggalkan yang fardu, maka kita yang lakukan yang sunnah. Untuk jaga-jaga ketika kita lemah sekali dalam semangat berbuat taat, maka yang kita tinggalkan adalah yang sunnah, sementara yang wajib tetap kita lakukan. Itu pentingnya seseorang melakukan perkara yang sunnah. Nah, karena terkadang ketika kita kemarin menjelaskan bahwa yang fardu harus lebih diutamakan, sesuatu yang benar, ya. Yang fardu harus didahulukan, yang wajib harus didahulukan karena pahalanya jauh lebih besar dari perkara yang sunnah. Ketika kita mengatakan yang seperti itu, tidak berarti bahwa jangan lakukan yang sunnah. Tidak berarti kita melarang kalian untuk melakukan perkara yang sunnah. Tetapi yang fardu jangan ditinggalkan sama sekali. Lalu berusahalah melakukan perkara yang sunnah, meskipun itu hanya sedikit, agar melindungi hal yang hukumnya adalah wajib. Terlindungi di saat kita dalam posisi himmahnya itu melemah. Semua kita
Rata-rata seperti itu. Beda dengan para nabi yang terus himmahnya nggak pernah turun. Kalau kita, saya rasa setiap kita itu seperti itu. Kadang kalau lagi semangat udah nggak karu-karuan, lagi semangat itu. Beribadahnya nggak karu-karuan, rajinnya bukan main. Jam 3 bangun, sholat, kemudian belajar, udah kayak ini luar biasa. Begitu ternyata himmahnya cuman 2 hari, habis itu sebulan hilang. Misalnya itu namanya apa? Manusia. Nah, yang lebih baik itu ya kalau kayak begitu tadi ya nggak bagus. Karena turunnya himmah dengan naiknya himmah itu lebih lama turunnya daripada naiknya. Yang bagus itu ya stabil, naik terus, himmahnya turun sesekali, naik lagi, turun sesekali. Itu yang bagus. Untuk menghindari turun himmah tentu saja akan sulit karena sesuatu hal terkadang kita melemah. Tetapi jangan lebih banyak lemahnya daripada kuatnya. Turun berbulan-bulan, naik sekali, turun lagi. Nah ini sesuatu yang tidak seharusnya kayak seperti itu. Nah, hadirin rahimakumullah, jika himmah kita turun, maka ingatlah tentang tujuan kita. Tujuan kita ini apa? Tujuan kita dalam kehidupan di dunia ini. Kita nanti akan mati dan kita akan menuju akhirat yang abadi. Di akhirat nanti yang ada adalah surga dan neraka saja. Nggak ada tempat selain surga dan neraka. Kalau seseorang tidak di surga maka dia di neraka. Kalau tidak di neraka maka dia di surga. Dan kita nggak akan mampu untuk masuk ke dalam neraka meski hanya sedetik. Karena azabnya yang begitu sangat berat. Maka tujuan kita adalah dalam kehidupan ini adalah nanti masuk surga bila azab, masuk surga dengan tanpa azab. Itu tujuan kita. Dan untuk masuk surga dengan tanpa azab, kuncinya adalah iman dan takwa. Iman dengan akidah yang benar, ahlus sunnah wal jamaah berdasarkan akidah Rasulullah dan para sahabatnya, kemudian menjalankan semua yang wajib, meninggalkan semua yang haram. Itu yang harus kita lakukan untuk meraih sebuah tujuan, yaitu masuk surga tanpa azab. Lah, karena jika kita tahu tentang tujuan kita dan ingat tentang tujuan kita, maka kita akan naik himmah kita untuk lebih bersemangat di dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itulah pentingnya melakukan perkara yang sunnah. Di saat kita lemah semangatnya, maka yang wajib itu terjaga. Beda yang hanya mencukupkan diri dengan yang wajib. Ketika lemah, maka yang wajib bisa dia tinggalkan. Padahal meninggalkan yang wajib ini sangat membahayakan karena itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat, dan itu meninggalkan yang wajib konsekuensinya adalah azab fil akhirah. Beda dengan meninggalkan perkara yang sunnah, tidak ada azab nanti di akhirat. Kalau meninggalkan yang wajib ada azab, dia yastahiqul azab fil akhirah. Untuk itulah kita jaga sesuatu yang fardu dengan kita memperbanyak melakukan amalan yang sunnah. Meskipun telah kita tegaskan kalau kita memiliki tanggung jawab perkara yang wajib, maka lakukan yang wajib terlebih dahulu sebelum melakukan perkara yang sunnah. Misalnya seseorang memiliki qadha sholat sekian banyak, qadha dulu, lakukan yang wajib, nanti kalau sudah selesai baru melakukan perkara yang sunnah. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan kembali. Dirinci di sini 4 rakaat, 12 rakaat itu 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelahnya, sudah 6 ya. Kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 8, kemudian 2 rakaat setelah isya, 10, kemudian 2 rakaat sebelum subuh, 12. Ini fadilahnya seperti yang tadi kita sebut.
Dalam riwayat yang lain, man hafadha ala arba'in qabla zuhri wa arba'in ba'daha harramahullahu 'alan nar. Di sini malah disebutkan 4 rakaat setelah zuhur, 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Man hafadha. Biasa kita artikan menjaga. Itu hafadha itu artinya adalah tidak meninggalkannya kecuali dengan uzur. Itu namanya muhafadzah. Kan selalu untuk sholat itu menggunakan hafadzah, yuhafidhu, muhafadzah. Artinya menjaganya. Menjaga itu dia tidak meninggalkannya kecuali dengan uzur. Jika nggak ada uzur, pasti dia melakukannya. Itu yang dimaksud barang siapa yang dia menjaga. Artinya dia senantiasa melakukan 4 rakaat sebelum zuhur, 4 rakaat setelah zuhur. Dia tidak meninggalkannya kecuali ada uzur, maka pahalanya adalah dia diharamkan, api neraka diharamkan untuknya. Artinya dia nggak akan masuk ke dalam neraka. Ini juga pahala namanya, pahala yang sangat besar bagi orang yang melakukan sholat qabliyah zuhur 4 rakaat dan ba'diyah zuhur 4 rakaat. Ini kita juga jarang yang melakukannya. Padahal pahalanya sangat besar. Nah, inilah yang sebenarnya dipertanyakan pada kita sebagai muhasabah untuk diri kita. Diiming-iming pahala tetapi tidak bergeming. Sudah diberitahu nanti kalau kamu sholat rawatib 12 rakaat kamu akan dapat rumah di dalam surga. Bukan rumah di dunia, rumah di dalam surga yang rumah itu abadi. Coba kalau sekarang misalnya kamu kalau mau sholat rawatib, saya bangunkan rumah di depan sana. Mungkin atau di dunia ini mungkin akan buru-buru saya buatkan rumah yang megah di tengah kota kalau kamu mau. Mungkin dia akan bersemangat untuk melakukan perbuatan yang diperintahkan. Ini kita juga agak aneh, bukan agak aneh. Kita diiming-iming rumah di dalam surga. Yang rumahnya tentu nggak ada semegah apapun istana di dunia ini, nggak ada yang menyamai rumah di dalam surga. Dan rumah di dalam surga itu abadi, bukan akan rusak seperti halnya rumah di dunia ini. Dan syaratnya cuman ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu dengan cara melakukan secara istiqamah sholat rawatib 12 rakaat, dan dia akan dilepaskan dari api neraka. Pahala yang sangat besar. Semoga kita semuanya termasuk orang yang mengimani tentang hal ini sehingga kita termotivasi untuk melakukan sholat sunnah rawatib. Wa an Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rahima paring rahmat sapa Allah Gusti Allah imra'an ing wong suwiji shalla kang salat sapa imra'an arba'an ing 4 qabla al-asri ing dalam sadurunge asar. Ini 4 rakaat juga. Artinya ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa hasanahu wa Ibnu Khuzaimah wa sahhahahu. Jadi kalau tadi rakaataini qabla al-asr, sekarang arba'an qabla al-asr, 4 rakaat sebelum asar. Bahkan tadi nggak ada ya, dalam 12 rakaat itu nggak ada termasuk 2 rakaat qabla al-asr juga nggak ada. Tetapi dalam riwayat yang ini itu 4 rakaat sebelum asar.
maka seseorang akan mendapatkan rahmah. Ini kan fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan. Seseorang yang melakukan sholat sunnah qobliyah asar 4 rakaat, maka dia akan mendapatkan rahmah yang tentu saja rahmah yang dimaksud adalah rahmat yang khusus untuk dia, bagi orang yang melakukannya. Karena kalau rahmat umum, ya setiap detik kita mendapatkan rahmat Allah. Kita bernafas, kita bisa hidup, kita sehat. Ini kan rahmat Allah semuanya. Kita bisa makan, bisa minum, kita bisa melihat, kita bisa mendengar. Ini semuanya rahmat Allah. Nah, ini namanya rahmah ammah. Tetapi ada rahmat khusus bagi seseorang yang mau melakukan sholat sunnah qabliyah 4 rakaat qabliyah asar. Wa an Abdullah bin Mughaffal al-Muzani radhiyallahu anhu 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dawuh sapa Kanjeng Nabi, sallu salata sapa sira kabeh qabla al-maghribi ing dalem sadurunge maghrib. Sallu salata sapa sira kabeh qabla al-maghribi ing dalem sadurunge maghrib. Tsumma qala, nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi fi tsalitsati ing dalem kang kaping 3, liman kedue wong syaa kang ngersakaken sapa man. Karahiyata krana krana geding ayat takhidaha atau krana bahasa yang lebih halus, karahiyata ayat takhidaha krana sengit yen to ndadekaken ing qablal maghrib qablal maghrib sapa annasu manungsa sunnatan ing sunnah. Rawahul Bukhari wa fi riwayat Ibni Hibban anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi qablal maghribi ing dalam saturunge maghrib rakaataini ing 2 rakaat. Wali Muslimin an Ibni Abbas radhiyallahu anhu kunna ana sapa kita iku nusolli salat sapa kita rakaataini ing 2 rakaat. Ba'da ghurubi syamsi ing dalam sause mislepe srengenge. Fakana mongko ana sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yarona ningali sapa Nabi ing kita, falam ya'murna mongko ora perintah sapa Kanjeng Nabi ing kita, walam yanhana lan ora nyegah sapa Kanjeng Nabi ing kita. Ini tentang qabliyah maghrib. Nah, qabliyah maghrib juga ada, tetapi tidak termasuk yang muakkadah. Bahkan di sini Nabi perintah, salatlah kalian sebelum maghrib, salatlah kalian sebelum maghrib. Artinya salat qabliyah maghrib. Tapi setelah itu Nabi mengatakan liman syaa, bagi orang yang mau saja. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, qallu qablal maghrib, liman syaa, bagi orang yang mau untuk melakukannya. Artinya tidak termasuk muakkadah. Ada yang muakkadah, salat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah, ada yang ghairu muakkadah. Muakkadah kemarin sudah kita jelaskan, artinya tidak ditinggalkan oleh Nabi kecuali karena uzur. Itu namanya muakkadah, yang senantiasa dilakukan oleh Nabi. Nabi enggak meninggalkannya kecuali ada uzur. Itu namanya muakkadah. Kalau ghairu muakkadah, istilahnya sunnah biasa yang tidak muakkadah, maka Nabi pernah melakukannya. Kemudian kadang Nabi meninggalkannya, kadang Nabi enggak melakukannya, kadang cuma dilakukan sekali kemudian enggak dilakukan lagi, terkadang dilakukan, terkadang enggak. Itu namanya yang sunnah biasa yang ghairu muakkadah. Atau bahkan Nabi enggak pernah melakukannya sama sekali. Ada sunnah yang Nabi tidak pernah melakukannya sama sekali. Ya misalnya sunnah untuk kaum perempuan, Nabi enggak pernah melakukannya. Kemarin kita jelaskan di pertemuan sebelumnya, seorang perempuan sunnah memakai jilbab. Nah, itu baju yang menutup badan perempuan mulai dari kepala sampai kaki. Itu sunnah. Apa Nabi pernah pakai jilbab? Ya enggak pernah. Beliau laki-laki.
Seperti memakai niqab atau cadar. Itu sunnah. Apakah Nabi melakukannya? Tidak melakukannya, tetapi hukumnya sunnah. Ini untuk menunjukkan ada yang sunnah yang senantiasa dilakukan oleh Nabi dan Nabi nggak meninggalkannya kecuali karena udzur. Ada sunnah yang dilakukan Nabi sekali kemudian nggak dilakukannya, nggak dilakukan lagi, atau dilakukan kemudian nggak dilakukan lagi, nggak, dan seterusnya. Kemudian ada sunnah yang Nabi nggak pernah melakukannya, tetapi dia termasuk perkara yang sunnah. Hadirin rahimakumullah. Nah, untuk sholat sunnah qabliyah maghrib itu juga ada. Tapi Nabi mengatakan dalam hadis ini liman sya'a, bagi orang yang menghendakinya. Karena sholat maghrib itu waktunya sempit. Sholat maghrib itu waktunya sempit, tidak panjang. Bahkan dalam takrib itu mengatakan bahwa waktu maghrib itu hanya cukup untuk bersuci, kemudian sholat 5 rakaat. Bersuci, kemudian sholat 5 rakaat, maghrib 3 rakaat, ba'diyah 2 rakaat, itu sudah habis waktu maghrib, masuk waktu isya. Karena itulah maka sebaiknya kalau kita buka puasa di bulan Ramadan itu ya minum dulu, misalnya minum atau makan kurma misalnya, setelah itu sholat maghrib baru berbuka puasa. Meskipun kita nggak umum melakukan itu, kecuali di masjid-masjid besar itu kayak begitu. Itu kan kita bicara baiknya, sebaiknya. Kenapa? Karena waktu maghrib itu sangat sempit, sangat sempit. Meskipun dalam qaul yang rajih yang diikuti oleh umat Islam pada umumnya dalam mazhab Syafi'i, itu waktunya sampai hilangnya mega merah. Ini lebih panjang dari yang pertama. Lebih panjang lagi mengikuti mazhab Hanafi, yaitu sampai hilangnya mega putih. Itu lebih panjang lagi. Sehingga kalau makan dulu misalnya, itu nggak takut kehabisan waktu. Nah, di sini kenapa nggak ada qabliyah maghrib? Di antaranya karena memang waktunya sempit. Sehingga melakukan yang wajib dulu, baru kemudian yang sunnah. Karena sempitnya waktu maghrib. Ini ya. Sehingga Nabi mengatakan insya'a, dan dikatakan karahiyata ayatakhidhahan nasu sunnah. Artinya Nabi khawatir bahwa itu menjadi sesuatu hal yang wajib, artinya syariah atau sesuatu perkara yang mesti dilakukan terus-menerus. Khawatirnya akan menjadi seperti itu. Bukan berarti di sini Nabi meringankan atau mengabaikan perkara yang sunnah, enggak. Tetapi karena Nabi itu sangat menyayangi umatnya, dalam beberapa hal Nabi itu khawatir umatnya itu akan terbebani dengan berbagai macam bentuk amal-amal tertentu, sehingga Nabi menghindarinya, kadang meninggalkannya. Kemudian mengatakan liman sya'a, itu menunjukkan agar perkara sunnah yang ini itu nanti tidak menjadi perkara yang kemudian menjadi beban bagi umat Islam, umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tentang qabliyah maghrib ataupun ba'diyah maghrib ini memang ada khilaf di antara para ulama, khususnya tentang qabliyatul maghrib. Tetapi dalam riwayat ini jelas disebutkan sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Meskipun setelah itu Nabi mengatakan liman sya'a. Kalau memang waktunya longgar, ya kita lakukan sholat qabliyah maghrib. Jika mepet waktunya, ya tidak kita lakukan qabliyah maghrib, kita lakukan ba'diyatul maghrib. Disebutkan oleh Ibnu Abbas bahwa beliau dengan sahabat yang lain itu sholat 2 rakaat setelah tenggelamnya matahari. Berarti qabliyah
maghrib. Nabi melihat para sahabat sholat setelah tenggelamnya matahari sebelum sholat maghrib. Falam ya'murna walam yanhana. Tetapi Nabi nggak perintah juga nggak ngelarang. Menunjukkan ya itu boleh dilakukan. Wong Nabi tahu melihat praktek yang dilakukan oleh Ibnu Abbas dan sahabat lainnya, sholat qabliyah maghrib. Nabi nggak mengatakan sholatlah kalian qabliyah maghrib. Nabi juga tidak mengatakan jangan kalian melakukannya. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiyyu ana sapa an-nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku yukhaffifu ngringanaken sapa kanjeng Nabi raka'ataini ing rong rakaat allataini kang qabla sholati subhi ing dalam sadurunge salat subuh hatta ini sehingga sak temene ingsun iku aqulu ngucap sapa ingsun aqra bi ummil kitab aqra ana tom maca sapa kanjeng Nabi bi ummil kitab kelawan ummil kitab al-Fatihah muttafaqun alaih. Jadi di sini disebutkan bahwa dalam ada pertama sholat qabliyah subuh, ya, ada qabliyah subuh. Kemudian dalam sholat qabliyah subuh itu hendaknya dilakukan dengan ringan, ya, yukhaffif raka'atain. Artinya tidak memperlama dalam pelaksanaan sholat qabliyah subuh. Agak cepat. Agak cepat itu bukan berarti menyingkat rukunnya, apalagi tidak menjalankan rukunnya. Tetap menjalankan rukun-rukun sholat sebagaimana yang ditentukan, tetapi tidak memperpanjang misalnya bacaan suratnya, tidak. Tetapi pendek, dia membaca surat yang pendek, kemudian melakukannya 2 rakaat secara sempurna. Sehingga saking pendeknya 2 rakaat qabliyah subuh yang kemarin disebutkan khairun minad dunya wa ma fiha, salat qabliyah subuh, sehingga dikatakan aku mengatakan Nabi ini membaca Al-Fatihah apa enggak? Kok cepat sholat qabliyahnya, seakan-akan nggak membaca suratul Fatihah. Yang pasti beliau membaca suratul Fatihah, tapi ini sebagai sebagai kok cepat kayak nggak baca Fatihah. Kalau baca Fatihah agak lama, ini kok cepat, untuk menunjukkan bahwa sholatnya itu cepat. Kalau qabliyah subuh tidak diperlama sebagaimana dalam sholat sunnah yang lain. Ini dalil tentang itu. Jadi kalau kita melakukan sholat qabliyah subuh, maka jangan diperlama sholatnya. Baca misalnya ya Al-Kafirun atau Al-Ikhlas seperti yang akan dijelaskan dalam hadis berikutnya. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu anna nabiyya saat temene kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku qara'a maca sapa kanjeng Nabi fi raqaatai al-fajr ing dalem 2 rakaate salat subuh, berarti qabliyatus subuh. Apa sing diwaca? Qul ya ayyuhal kafirun ing surat Qul ya ayyuhal kafirun. Sampai akhir, bukan hanya 1 ayat. Wa qul huwallahu ahad, artinya suratul Ikhlas. Rawahu Muslim. Ngriwataken yang hadis sapa Muslimun Imam Muslim. Itu yang dibaca. Berarti dalam salat qabliyah subuh pendek, salatnya tidak lama, karena yang dibaca Nabi itu pernah melakukannya. Rakaat yang pertama habis baca Fatihah membaca Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun ila akhiril ayah, akhir surah. Kemudian pada rakaat yang kedua membaca Qul huwallahu ahad Allahus samad
dan seterusnya sampai akhir surat. Nah, sehingga di sini juga menunjukkan kepada kita bahwa surat yang dibaca oleh Nabi dalam qabliyah subuh itu adalah surah qasirah, surat yang pendek. Al-Ikhlas kan pendek, Al-Kafirun juga pendek. Pertama. Kemudian yang kedua, di sini juga menunjukkan bahwa kita dalam membaca surat dalam sholat itu yang lebih utama membaca satu surat sempurna, membaca satu surat sempurna daripada membaca sepotong-sepotong. Misalnya satu halaman dia membacanya, tetapi sepotong setengah, nggak sampai setengah ayat, sepotong-sepotong. Maka lebih baik satu surat tapi pendek daripada panjang tetapi nggak sampai lengkap satu surat. Makanya kita di sini kalau tarawih yang dibaca at-takatsur sampai Al-Lahab sampai An-Nas, kemudian ditambah di witirnya, itu semuanya kan satu surat lengkap tapi pendek-pendek. Ada di tempat lain baca satu juz dalam satu tarawih, satu rakaat, satu halaman. Kalau dilihat dari sini, maka lebih utama yang surat pendek tapi lengkap satu surat daripada yang panjang tetapi nggak sampai satu surat. Tetapi boleh apa enggak? Ya boleh. Ini kan kita bicara yang ahsan, yang lebih baik. Itu satu surat. Satu surat meskipun pendek tapi lengkap dari awal sampai akhir. Misalnya surat Al-Ikhlas, surat At-Takatsur, surat Al-Kautsar, paling pendek. Inna a'tainakal kautsar fasholli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Allahu akbar. Pendek. Itu lebih baik daripada baca satu halaman atau dua halaman tetapi tidak lengkap suratnya. Ini dalilnya. Hadis ini yang menjadi dalil. Nabi melakukan itu, membaca surat pendek dan sempurna, satu surat. Wa an Aisyah radhiyallahu taala anha qalat kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam kana ana sapa nabiyyu kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza shalla tatkalane salat sapa kanjeng Nabi rakaatayil fajri ing rong rakaate fajar, berarti salat qabliyah. Ittaja'a mongko baring sapa kanjeng Nabi ala syiqqihi ing atase bagian sisi kanjeng Nabi al-aimani kang tengen. Rawahul Bukhari, meriwayatkan ing hadis sapa Al-Bukhari, Imam Bukhari. Ini juga sesuatu hal yang sunnah. Dikatakan oleh Sayyidah Aisyah menceritakan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau itu sholat 2 rakaat, maka kemudian beliau berbaring miring ke kanan, bukan tidur, berbaring. Ya, jangan diartikan tidur Nabi habis subuh, enggak. Kemudian kalian ikut-ikut tidur habis subuh. Tidak baik seseorang tidur habis subuh, itu sesuatu yang kurang baik. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, burika li ummati fi bukuriha, diberkahi untuk umatku di waktu paginya. Waktu pagi adalah waktu yang mubarak, waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jangan digunakan untuk tidur. Sebaiknya digunakan untuk berbagai macam amal ketaatan. Kalau orang-orang soleh habis subuh sholat subuh terus wiritan baca Quran sampai duha, baru sholat duha, kemudian melakukan aktivitas. Kalau kita alhamdulillah habis subuh ngaji, wiritan kemudian ngaji sampai terbitnya matahari.
Nah, ini juga sesuatu hal yang baik, yang diberkahi di waktu pagi. Kalau mereka yang misalnya petani, pedagang, segera saja untuk pergi ke tempat kerjanya untuk bekerja, karena di waktu pagi itu juga insya Allah rizki itu akan datang, akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di waktu pagi. Ini ada riwayat yang mengatakan itu. Maka sangat rugi kalau seseorang di waktu yang mubarak, di waktu yang diberkahi ternyata digunakan untuk tidur pulas. Nah, Nabi mengatakan ketika diceritakan oleh Sayyidah Aisyah, ittaja'a ala shiqqihi al-aiman, itu bukan untuk tidur. Kenapa kok miringnya ke kanan? Karena biar nggak tidur. Karena kalau ke kiri, ya, jantung atau apa itu berada di sebelah kiri. Di sebelah kiri. Ketika dia miringnya ke kiri, potensi untuk tidurnya itu lebih kuat. Kalau ke kanan, kalaupun seseorang misalnya tertidur, maka dia nggak akan lelap dalam tidurnya. Nah, maka Nabi miringnya ke arah kanan, bukan ke arah kiri habis subuh ini. Nah, atau di sini rakaatil fajr, sebelum sholat, setelah qabliyah subuh. Nah, jadi beliau iltija min ghairi naum. Beliau baring, bukan tidur. Ini sesuatu juga hal yang disunnahkan. Jadi apa yang dilakukan oleh Nabi pasti ada hikmahnya, hikmah yang ada. Kenapa beliau ke kanan miringnya, nggak miring ke kiri? Itu juga ada rahasia di balik itu. Di antaranya karena hati itu, atau jantung atau hati itu ada di sebelah kiri, bukan di sebelah kanan. Itu. Ini bagian sunnah karena dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, idza shalla tatkalane salat sapa ahadukum salah siji sira kabeh ar-rakaataini ing rong rakaat qabla sholati subhi ing dalem sadurunge salat subuh, fal yattaji' mongko becik baring sapa wong ala jambihi ing atase lambunge wong al-aimani kang tengen. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa sahhahahu. Rasulullah bersabda, sama dengan praktek yang beliau lakukan, apabila salah seorang kalian itu telah sholat sebelum sholat subuh, berarti setelah sholat sunnah qabliyah, sebelum sholat subuh, faliyat toji, maka hendaknya dia berbaring di arah sisi kanannya. Hadis diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi dan disahihkan oleh At-Tirmidzi. Jadi kita dianjurkan untuk baring ke sisi kanan. Ini sebenarnya bagi siapa? Ini bagi orang yang sholat malam, bagi orang yang melakukan sholat malam dalam rangka untuk istirahat. Bukan orang yang sepanjang malam tidur. Bagi orang yang sepanjang malam tidur, kemudian habis subuh terus baring lagi enggak, atau habis sholat qabliyah baring lagi enggak. Tetapi di sini orang yang sepanjang malam atau di sebelum subuh itu sudah sholat malam, kemudian azan. Setelah itu dia sholat qabliyah, kemudian menunggu sholat baring tidak tidur, baring ke arah kanan. Itu hukumnya adalah sunnah. Tujuannya apa? Agar nanti waktu sholat subuhnya itu lebih bersemangat, itu. Jadi kalaupun misalnya tertidur,
karena dia ke arah kanan, kalaupun tertidur maka tidak tenggelam, tidak tidak pulas tidurnya kalau menghadap ke kanan. Atau kalau miringnya ke kanan itu kalau tidur nggak akan pulas. Kalau misalnya tertidur sebelum dia sholat subuh, sehingga dia bisa melaksanakan sholat subuh dengan lebih semangat. Bagi siapa ini? Bagi orang yang sebelum subuh itu sholat malam, terus menerus sholat malam, kemudian subuh sholat 2 rakaat, kemudian baring sebentar, kemudian baru melaksanakan sholat subuh, semangat. Habis subuh bukan tidur, habis subuh, karena tadi ada hadis yang mengatakan burikali ummati fi bukuriha. Bagi yang dari dari malamnya sudah nggak sholat, apalagi bangunnya terlambat, bangunnya sudah terlambat, jangan habis sholat qabliyah kemudian tidur, nanti nggak sholat subuh, tetapi dia langsung melaksanakan sholat subuh. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat apa yang kita sampaikan. Kita akan masih berbicara tentang masalah sholat-sholat sunnah dan masih seputar tentang sholat sunnah qabliyah dan ba'diyah yang disebut dengan sholatur rawatib. Setelah ini kita akan bicara tentang sholat selain rawatib, sholat sunnah selain rawatib. Barakallahu fikum, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ghfirli wa li walidayya wa lil mu'minina wal mu'minat.